Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, umat-umatku. Semoga Allah SWT memberikan kita rezeki dan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran hewan purbakala menggunakan augmented reality. Anggota kami terdiri dari Firdaus Raffi dengan nomor induk mahasiswa 521 041352. Kemudian ada saya sendiri, Ananda Rizky Dani dengan nomor induk mahasiswa 362. Ada Vito Duyanto dengan nomor induk mahasiswa 395. Kemudian ada yang paling cantik, Dian Novita Agustin dengan nomor induk mahasiswa 4405. Kemudian ada yang paling tampan, Chandra Ihsan 401. Dan yang paling menawan, Ilham Widianto dengan nomor induk mahasiswa 410. Oke, topik utama kami meliputi pengertian AR, kemudian ada peluang AR dalam bidang hewan purbakala, terus ada tantangan pengembangan AR-nya dan peluang pengembangan AR-nya. Oke, yang pertama itu ada pengertian AR yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi augmented reality itu merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan dalam lingkungan dalam memadukan antara dunia nyata dan dunia virtual yang diprogram di dalam komputer, sehingga batas antara keduanya itu menjadi sangat tipis. Augmented reality juga memiliki prinsip kerja yang bersifat interaktif, real time, dengan objek yang ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Keunggulan dari teknologi augmented reality itu sendiri yaitu pengembangannya yang lebih mudah dan lebih murah. Nilai tambah lainnya yaitu teknologi augmented reality dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media, dapat dijadikan sebagai sebuah aplikasi di dalam smartphone dan media cetak seperti koran, buku, dan majalah. Kemudian selanjutnya latar belakang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Oke, untuk latar belakang di sini aku akan menjelaskan bahwa dahulu ketika zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah ini diperkiraan dimulai sejak adanya kehidupan di permukaan bumi hingga manusia mengenal tulisan. Masa prasejarah tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis pada benda-benda peninggalannya saat ini. Dalam hal ini di zaman prasejarah terbagi ke dalam beberapa periode. Yang salah satunya adalah zaman Mesozoikum yang berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu, di mana ditandai dengan munculnya reptil raksasa seperti dinosaurus dan Atlantosaurus, serta jenis ikan, burung, dan hewan menyusui lainnya yang kita sebut hewan purbakala atau hewan prasejarah saat ini. Saat ini untuk mempelajari berbagai macam hewan purbakala, anak-anak hanya dapat mempelajarinya lewat buku saja, di mana buku tersebut hanya menampilkan gambar berupa fosil hewan purbakala yang pernah ditemukan, namun tanpa mengetahui bagaimana bentuk dari hewan purbakala itu sendiri. Lanjut. Nah, rancangan media pembelajaran hewan purbakala menggunakan augmented reality itu dengan perkembangan saat ini, muncullah berbagai macam teknologi yang dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah teknologi augmented reality atau AR. Dengan adanya teknologi augmented reality, maka pengguna dapat melihat objek maya yang diproyeksikan terhadap dunia nyata dengan bentuk 3 dimensi yang menarik. Sejalannya dengan teknologi animasi yang semakin berkembang dan kebutuhan akan tampilan 3 dimensi yang memiliki kualitas baik. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakan teknologi AR atau augmented reality. Augmented reality dapat menjadi media pembelajaran yang sangat cocok untuk memproyeksikan objek hewan purbakala. Ketika proses belajar, pengguna juga dapat berinteraksi dengan objek hewan purbakala sehingga memberikan pengalaman yang unik dalam proses belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang pengembangan AR. Pengembangan AR sebagai properti pendidikan. Salah satu penggunaan AR yang paling mudah di bidang pendidikan adalah dengan menyelipkan di kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kita bisa menyisipkan teknologi AR dalam buku pelajaran sehingga tercipta sesuatu yang inovatif dan interaktif untuk para pelajar. Selain itu, penggunaan AR dalam media pembelajaran mampu merubah suasana belajar yang biasa saja menjadi luar biasa dan menarik.
Bahkan pelajar dapat dengan mudah memahami isi dalam pembelajaran dengan menggunakan AR. Contohnya melalui media pembelajaran hewan purbakala menggunakan augmented reality. Lanjut, Mas. Yang kedua yaitu pengembangan AR sebagai properti museum. Penggunaan AR dalam properti museum dapat membantu peningkatan jumlah pengunjung melalui pengalaman berkunjung yang luar biasa, berkesan bagi para pengunjung. Penggunaan AR dapat mempermudah pengunjung dengan menampilkan gambaran fisik pada hewan purbakala serta menampilkan sejarah dan biologi secara mendetail. Lanjut. Ya, di dalam pengembangan AR di bidang laboratorium ini banyak sekali membantu dalam bidang industri, yaitu dengan membuat proses pelatihan jadi lebih aman dan praktis. Sekarang para ilmuwan tak belajar menggunakan alat peraga secara fisik lagi. AR dapat menggantikannya dengan membuat proyeksi virtual anatomi tubuh pada hewan purbakala, sehingga mempermudah ilmuwan dalam memahami kerangka tulang, bentuk fisik hingga pertumbuhannya. Next. Kemudian ada tantangannya nih. Tantangan dalam pengembangan AR ini adalah sedikit sumber referensi tentang kehidupan pada zaman dinosaurus. Selain itu, berjalannya proses penelitian bentuk fisik hewan purbakala juga semakin berubah dikarenakan penelitiannya sudah mendefinisikan bentuk fisik dari hewan purbakala masih bergantung pada teknologi. Sebab pada dasarnya manusia modern tidak mengetahui bentuk fisik dari hewan purbakala yang asli. Di sisi lain juga masyarakat belum sepenuhnya juga kan dapat menerima teknologi AR. Bisa dikarenakan oleh faktor SDM yang rendah. Dan letak tempat tinggal dan pengembangan teknologi AR ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi juga. Next. Untuk tools pengembangan AR-nya ini ada 3, yaitu menggunakan Unity 3D, Vuforia, dan Blender. Baik, di sini Unity 3D. Unity 3D ini merupakan game engine yang berbasis 3D, tetapi juga bisa membentuk game 2D. Sistem navigasi bebas, sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat setiap sisi 3D dalam pembuatan objek, memiliki tools dan library yang lengkap, mendukung semua format file dan dapat beroperasi pada macOS dan Windows, sehingga dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad, dan Android. Bisa dilihat dari contohnya gambar tersebut. Di situ ada fosil atau bentuk dari dinosaurusnya yang di atas kertas itu. Next. Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau SDK untuk mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Ada 2 tools yang didukung oleh Vuforia, yaitu Android Studio dan Unity 3D. Sedangkan untuk platform yang didukung oleh Vuforia hanya untuk iOS dan Android mobile. Lanjut. Blender. Blender merupakan open source 3D creation suite untuk membuat berbagai karya 3 dimensi yang bermacam-macam. Beberapa fitur utama dari Blender adalah 3D modeling, rigging, flooding, dynamic keyframe animation, photorealistic rendering, dan video editing. Nah, itu dia tadi mengenai pembelajaran mengenai hewan purbakala dengan menggunakan media augmented reality. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada dasarnya penggunaan augmented reality untuk mempresentasikan objek hewan purbakala itu nggak cuma hanya sebagai media pembelajaran, namun bisa menjadi media riset untuk para penelitian. Terus ada juga buat sebagai media game. Jadi masyarakat itu nggak monoton gitu. Selain mempermudah pengembangan penelitian, karena kan seperti kita tahu objek bentuk fisik dari hewan purbakala itu terus berubah-ubah setiap tahunnya. Seperti contohnya itu Tyrannosaurus yang saat ini
digambarkan ternyata Tyrannosaurus itu memiliki bulu gitu. Jadi kemungkinan penggunaan air dalam bidang dalam mempresentasikan hewan terumbu karang ini bakal terus berkembang di masa depan karena ini sangat membantu sekali terutama dalam media pembelajaran dan riset. Nah, itu dia tadi presentasi yang kami sajikan. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi baru. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.